Jadi sekali lagi Pak HDI, terima kasih. Betul-betul kita bertambah pengetahuan dan semakin getir rasanya, seperti yang dikatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang menyatakan bahwa dunia berada di jalan raya menuju neraka iklim dengan menginjak pedal gas, katanya. Itu yang saya maksud tadi itu Mbak Yani, itu yang saya lupa tadi. Jadi saya membaca itu. Ya. Jadi di pidatonya itu dia bilang kita menuju neraka perubahan iklim dan kaki kita sedang berada di pedal gas. Iya. Lalu kemudian juga yang bikin was-was adalah ini COP baru saja gitu, bukan COP 5 atau 7 tapi COP terakhir 27. Waktu sudah sangat dekat dari dana pengganti kerugian, kemudian kepentingan pengembangan energi fosil tidak akan turun tanpa perlawanan, citraan positif, kemudian sistem pangan dan pertanian akan berada di bawah pengawasan, itu that's okay gitu ya. Implementasi dari COP ini tidak sesuai dengan namanya, tetapi momentum sedang dibangun di tempat lain. Itu katanya akan ada dana 100 billion US dollar, belum turun. Tapi saya juga tidak yakin, misalnya saja yang di G20 di Bali, itu menurut Ibu Menteri KLHK pada saya ada janji buat Indonesia saja 20 miliar dolar gitu untuk mengatasi perubahan iklim ini. Lalu kesimpulan dan versi laporan dari CETF-nya itu Pak, Clean Air Task Force itu juga bahwa diperlukan teknologi inovatif energi bersih. Itu juga saya melihat tadi perlu semacam revolusi teknologi. Selain dari misalnya para ahli berusaha untuk mengembangkan teknologinya itu, satu pertanyaan adalah berapa biaya untuk menghasilkan energi yang baru gitu, dengan energi dengan teknologi yang baru. Itu menjadi salah satu kendala. Saya ingin melapor kepada teman-teman di sini. Saya dipanggil oleh Gubernur NTT, beliau dapat grant dari salah satu negara Eropa untuk energi samudra di NTT, 25 juta dolar, tapi udah 2 kali tender, batal terus. Kenapa dia batal? Lalu dia menanyakan pada saya gitu. Ternyata memang biaya yang dikasih kecil, lalu intinya adalah si yang memberikan hibah ingin menjual teknologi, dan beliau mengharapkan agar pemerintah memberikan kontribusi separohnya gitu. Jadi di tender berapa kali pun untuk 25 megawatt nggak akan bisa terjadi gitu. Pak, pokoknya Pak Herman, terima kasih sekali dengan tadi Unfinished Symphony, Modern Jazz atau hard work gitu ya. Tapi semuanya menurut saya tuh apa ya, Bapak tadi mengatakan itu sudah benar gitu, masih dalam taraf fiksi, masih ada apa semacam harapan, tapi yang konkret belum. Nah, kalau boleh saya menyarankan Pak Herman, tadi kita banyak bicara mengenai global. Sebetulnya harapan saya adalah adakan pertemuan semacam ini lagi, tapi khusus untuk membicarakan Indonesia. Jadi kita ingin tahu, dan sekarang ngapain sih? Lalu selama ini yang saya rasakan, saya banyak berkecimpungnya di renewable udah dari tahun 2012 ya. Yang ada itu wacana gitu, tapi nggak serius mengimplementasikan di semua lini, mau PLN kayak mau pemerintah kayak, hanya wacana. Cuman berbicara bahwa kita punya resources yang nggak terbatas di semua jenis renewable, tapi apa gunanya sih bicarakan terus bahwa kita punya banyak tapi nggak dimanfaatkan, seperti orang bodoh jadinya. Pak, udah ada pertanyaan dari teman-teman untuk Bapak. Saya urut dari yang pertama menulis di chatbox ya Pak. Dan mohon dijawab ringkas dan pendek karena saya takut ada teman-teman yang sudah nggak punya waktu karena hari makin larut, malam makin larut.
Cepat aja ya. Ya, pertanyaan pertama dari Mas Effendi, nilai penggantian sebesar euro 340 juta itu untuk apa dan untuk siapa? Itu kesimpulan pertama dari COP yang kemarin, Pak. Ya, siapanya tidak persis, tapi kira-kira itu diuntukkan yang kena bencana iklim kekeringan dan banjir. Oke. Dan itu juga bukan disetujui, tapi istilahnya has been acknowledged. Mereka meng-acknowledge, jadi juga apakah akan turun, itu juga masih pertanyaan gitu loh. Negaranya siapa? Jadi dana itu seret sebenarnya kenapa? Kan negara-negara maju yang ini sedang masalah keuangan juga. Dia kan sedang resesi juga gitu loh. Oke. Jadi belum ketahuan pasti buat siapa saja, yang jelas yang terdampak. Belum. Iya. Komitmennya itu adalah itu diperuntukkan bagi yang terdampak perubahan iklim sebagai tanggung jawab negara maju. Karena penyebab perubahan iklim itu kan mulai dari protokol Kyoto itu adalah negara maju yang menggunakan energi secara besar-besaran. Ya, berarti yang harus responsibel adalah China, Amerika, negara-negara industri lah ya. China nggak masuk kayaknya, karena di grup itu kemarin itu New Zealand, siapa lagi itu ya? New Zealand kalau nggak salah tidak negara besar di Eropa, Denmark apa Jerman gitu loh. Yang jelas itu juga tidak semua. Nah, Wendy mau komen tuh kelihatannya. Silakan. Ya, silakan. Izin tanya. Silakan. Ya, 340 juta itu kan kecil ya, nilainya nggak sampai 6 triliun juga nggak nyampe itu ya. Nah, jadi itu untuk satu negara atau untuk beberapa negara? Tidak ada perundingannya begitu, karena belum ada itu. Per bulan, per tahun? Tidak ada itu, belum. Itu hanya bilangnya aja acknowledge baru. Acknowledge itu ya berarti baru di-acknowledge. Ya, saya udah terima bahwa itu saya bantu gitu ya. Tapi kapan dan kepada siapa itu belum. Nah, kepada siapa itu diberikan, tentu nanti ada tim dari UNFCCC yang akan menilai dampaknya. Itu hanya diterima sebagai tanggung jawab karena gini, kalau yang terdampak seperti grup Afrika di sana itu kerjanya ya memberikan apa itu, memberikan komplain-komplain bahwa Anda udah merusak iklim dan saya kena bencananya, mana ini gitu loh, mana kompensasinya. Tapi maksudnya 340 juta itu kan kecil, udah 340 juta dolar ya, itu kan. Ya, memang cuma segitu adanya. Oh. Relanya cuma segitu, Fen. Saya tidak tahu prosesnya karena begini, itu ada perunding sendiri. Jadi tentang pendanaan itu ada perunding sendiri, tentang yang kena bencana iklim itu ada perunding. Jadi itu ada meja-meja perunding, ruang-ruangnya, dan itu perunding itu adalah wakil-wakil tetap dari negara-negara. Nah, negara yang terdampak perubahan iklim itu dia berjuang untuk mendapatkan dana penggantian dan sumbernya dari negara maju gitu loh. Oke. Jadi biasanya kalau ke sana, kemarin saya nggak lihat Menteri Keuangan, tapi Menteri Keuangan juga biasanya datang ke sana dan ketemu dengan Menteri Keuangan negara-negara maju, itu membicarakan bagaimana pendanaan. Tapi pengalaman selama ini, yang namanya bantuan luar negeri itu nggak pernah ada cash, setahu saya. Bantuan luar negeri itu yang ada, kalau namanya bantuan tapi berupa uang yang bisa diambil, itu pinjaman yang disebut bantuan gitu. Sebenarnya pinjaman. Nah, yang namanya grant itu hampir tidak pernah uangnya untuk Indonesia. Grant itu adalah uangnya untuk membayar jasa ataupun untuk pengadaan yang pembeliannya adalah di negara sumber grant. Oke. Sebetulnya kita dengan bantuan-bantuan begitu menurut saya sih ya itu ibaratnya cuma penghibur, memberikan untuk menenangkan hati aja, tapi belum tentulah itu gitu. Ya, sepertinya kita pernah dapat dari Amerika, dari MCI itu 650 juta US dollars. Pak Herman, pertanyaan kedua, Mas Effendi udah puas ya? Sudah, oke, Tayani. Oke, sekarang untuk Mas Sartono Darwanto, itu mengenai outlook konsumsi energi dunia 2021, dari sisi energi primer dari fosil itu kan ada 14.500 metric ton oil equivalent, Pak. Itu apakah per hari atau per
bulan? Per tahun itu. Oke. Oke. Kan di Oke, sana terima tulisnya kasih. tahun, per Ya. tahun. Selanjutnya masih Mas Akono, berapa kenaikan prediksi temperatur dari masing-masing skenario, Pak? Yang simfoni, jazz, atau hard rock gitu. Adakah? Tidak ada. Ada. Tidak ada, dan saya jawab begini, kalaupun saya bertanya begitu, itu belum ada cara menghitungnya. Jadi yang cara menghitung pengaruh dari kaitan emisi kepada derajat, saya coba cari ya, tapi saya nggak menemukan itu. Saya coba tanya juga ke orang perubahan iklim di Indonesia, saya belum menemukan gitu. Baik. Dan bahkan disampaikan kalau oleh Dirjen Perubahan Iklim bahwa cara menghitung penyerapan, karena penyerapan itu kan ada, jadi gini, yang diserap itu adalah di luar yang menguap ke atmosfer. Jadi itu diserap oleh pohon, oleh laut ya. Penyerapan berapa ke atmosfer berapa, cara mengukurnya juga belum ada gitu loh. Sebenarnya emisi yang sekarang disebut itu adalah produksi emisi. Dari emisi yang diproduksi itu ada yang terserap oleh pohon-pohon dan oleh hutan yang ada dan oleh laut. Terus ada yang pergi ke atmosfer merusak ozon gitu loh. Nah, seharusnya emisi yang terserap oleh bumi tadi seharusnya semua terserap. Tapi kan kita tidak tahu dari jumlah yang 50 gigaton itu berapa yang ke atmosfer, berapa yang sudah diserap oleh pohon. Itu kita belum ada informasi dan belum ada cara perhitungan. Baik. Ya. Oke, saya mau tanya. Ya. Itu kalau simfoni di 2060 ya, itu bukankah asumsinya untuk mencegah, sekarang kan katanya 1,5 derajat udah naik, untuk mencegah supaya jadi 2, itu kita perlu 2060 zero emission. Iya, 2005. Jadi gini, net zero emission itu untuk mencegah naiknya 1,5. Tapi kalau tidak net zero jadi berapa, itu saya nggak pernah tahu, ada yang membuat hitungan gitu loh. Oke. Oke. Jadi dengan net zero 2050 apa 2060, itu kita bisa mencegah sehingga naiknya tidak lebih 1,5. Nah, nanti net zero yang akan dibuat itu akan memerlukan persetujuan cara menghitungnya. Saat ini itu belum ada. Saya tanya ke Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim yang mengurusi perubahan iklim di Indonesia, kan saya bertanya, baru minggu lalu tuh saya rapat dengan dia, Den, kenapa itu hutan nggak dimasukkan? Jawabannya adalah karena cara perhitungannya belum ada. Berapa yang diserap oleh hutan itu. Betul. Belum ada kesepakatan dan belum ada mungkin cara yang sudah ada studi-studi cara menghitung bukan berapa diserap, tapi bukan berapa diserap ya. Berapa yang diserap oleh hutan ada, tapi dari yang dibangkitkan berapa yang ke hutan, berapa yang ke atmosfer itu belum ada. Oke. Kan dibangkitkan nih oleh pembangkit nih. Di sekitarnya itu ada pohon-pohon, kan keserap dulu dia ke samping gitu ya. Terus sisanya terbang ke udara gitu loh. Dan terbang ke udara mungkin nanti hujan, turun lagi hujan asam gitu ya. Jadi yang ke atmosfer itu berapa gitu loh. Kan itu harus ada hitungan. Diproduksi sekian, diserap di bumi sekian, pergi ke atmosfer, ditimpa oleh hujan, berapa yang ke atmosfer? Kan mestinya begitu. Ya. Ya. Oke. Oke. Puas ya? Kalau nggak puas nanti aja kita minta lagi Pak Herman untuk khusus yang Indonesia. Saya setuju tuh yang khusus Indonesia. Ya. Pak Herman, ini ada pertanyaan dari Mas Ilham. Ini terkait dengan outlook komposisi energi dunia 2021, di mana dia bertransisi menjadi misalnya kayak listrik akan jadi energi terbarukan. Bapak di sini menulis dan menyebutkan bahwa akan dari hidro, meskipun hidro katanya akan sudah jenuh gitu ya, solar, wind, geothermal gitu, tapi nggak terlihat bahwa ada energi pasang surut. Persisnya bukan hanya pasang surut, Pak, tapi ocean energy, ada 3 tipe ya, ada 3 teknologi, ada wave, ada temperatur, perbedaan temperatur, dan pasang surut. Kenapa jarang dimunculkan, Pak Herman? Karena itu juga belum ada kepastian, nggak ada yang berani masukkan. Kenapa? Teknologinya kah? Karena atau mahal
Jadi saat ini percobaan mahal dan juga size-nya belum bisa size-nya itu size kecil-kecil kan. Jadi Enggak, Pak. Waktu saya diminta sama Bapak Gubernur NTT itu, saya Google. Korea Selatan banyak sekali loh mengembangkan, kemudian biayanya enggak terlalu menyeramkan dibandingin panas bumi, dan ada kombinasi kadang-kadang mereka membangunnya itu dijadiin satu, misalnya 2 pulau, ada teluk, lalu ada biaya untuk jembatan, lalu di bawahnya ada, sebetulnya kan pasang surut sama aja seperti hidro, cuman turbinnya ada di dalam air gitu ya, di dalam laut gitu. kalau Nah, Bu Yani kenapa bilang nggak diomong-omongkan, Pak? Bu Yani bilang tidak mahal, tapi di IRENA itu statusnya adalah masih berkembang, masih dalam riset. Di IRENA sendiri statusnya dalam riset, dan di seluruh dunia yang operasional itu semua hanya pilot project yang seperti di Scotland itu. Nah, dalam IRENA, laporan IRENA itu biayanya 30 sen listriknya yang ada dibuat itu. Kalau dengan ini, tapi itu memang berbagai teknologi ya, OTEC dan sebagainya. Tapi saya bisa bayangkan juga kemahalannya itu karena konstruksi sama material yang digunakan. Jadi konstruksi di laut, material, dan kapasitas per unit itu kan agak beda lah. Jadi kayak pasang surut kan unitnya dibuat banyak, kecil-kecil. Karena kan dia dibendung, terus nanti keluar seperti ya kayak membuat perbedaan tinggi, tapi dari pasang surut gitu. Nah sebenarnya itu yang dibilang oleh CATF, oleh Dieter yang orang Jerman itu membutuhkan revolusi teknologi. Jadi gini, kita bisa aja beralih teknologi, tapi yang akan menentukan teknologi itu dipakai atau tidak kan konsumen. Dan konsumen itu satu harga, yang kedua kenyamanan penggunaan, at least dua itu, harga, kenyamanan, dan safety dan security gitu. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Jadi kenapa nggak dikembangkan? Ya PLN misalnya mau tender, ya mungkin keluar harganya sebelum tender aja udah diestimate harganya 30 sen. Ngapain saya tender kan gitu? Oh juga siapa nanti yang bayar? Jadi teknologi belum mature enough, biaya harga mahal. Ya. Ini dari Mas Aswin, dari semua teknologi untuk mencapai transisi energi ini, Pak, teknologi yang mana yang sistem peralatannya yang sudah mampu kita produksi di dalam negeri dengan desain anak negeri sendiri, dan harga kompetitif dibandingin harga impor? Itu sangat sulit menjawabnya karena keinginan kami anggota DEN juga itu harusnya mampu. Jadi di DEN periode 1 kami sudah mengindikasikan pada tahun 2050 itu 120 gigawatt energi surya, dan di situ dibuat catatan dengan catatan sel surya dan PV-nya itu, PV apapun teknologinya itu sudah pada saat 2050 itu sudah lokal produk seluruhnya gitu loh. Dan kalau tidak, kita tidak mendukung itu. Jadi sama juga nanti ini di kebijakan ini nanti akan berulang lagi. Kita akan masukkan surya dari hitungan yang dibuat ITB, dari hitungan yang dibuat oleh gugus tugas, itu dua-duanya kira-kira 600 gigawatt surya pada 2060. 600 gigawatt. Ya. Nah itu catatannya tentunya, satu tentu menunggu keekonomian baterai murah, kemudian adalah itu harus produk Indonesia. Tapi sejauh mana saat ini yang produk, kalau menurut saya sih tidak ada. Jarum aja kita masih impor dari Cina kan. Jadi tidak ada yang sudah kompetitif saat ini. Dan kita Indonesia perlu bertransisi untuk membuat itu juga ada. Jadi transisi kita itu bukan energi aja. Harus bertransisi juga kita di hulunya energi. Kalau itu tidak, ya kita hanya akan keluarkan investasi untuk memajukan atau untuk perekonomian negara lain. Nah, transisi itu akan menjadi green economy kalau kita memproduk itunya, peralatannya itu. Tapi kalau kita mengimpor peralatannya, itu nggak akan terjadi. Kenapa nggak akan terjadi? Dari mana kita membayarnya kalau kita mengimpor gitu loh? Apakah masih membayar dari sumber daya alam?
dan apakah orang masih membeli minyak dan gas, dan apakah minyak gas batu bara kita masih cukup gitu loh. Ya. Jadi dalam konsep transisi energi kita, konsumsi besar kita itu nanti karena kita juga harus industrialisasi untuk perekonomian. Karena kalau enggak industrialisasi, perekonomian kita akan marginal saja. Dan industrialisasi ini membutuhkan energi. Dan industrialisasi itu bahagian entah berapa besar itu adalah industri yang akan memproduk yang diperlukan untuk transisi energi gitu loh. Ya, tapi Pak, ini mohon maaf nih kalau bertanyanya agak enggak sopan. Ya. Sebetulnya DEN sendiri dan pemerintah sendiri itu mereka hirau nggak sih mau menyiapkan teknologi ini? Dan itu nggak bisa sampai ke teknologi ya. Kita undang Kementerian misalnya Perindustrian. Sampai hari ini aja kita bertemu Menteri Perindustrian, dijadwalkan datang, kita mau datang, dia anggota DEN itu, belum bisa bertemu. Dia bilang dia mau jadi hadir, nggak jadi hadir di Zoom gitu ya. Saya hanya bisa ya, nggak apa-apa Bu, Ibu memang harus bertanya begitu. Cuman salah satu tentang DEN ini ya, DEN ini, kalau saya ketemu orang asing, dia tanya apa fungsi DEN gitu ya, saya jelaskan membuat kebijakan energi gitu. Tapi pertanyaan keduanya yang menarik. What is the power of DEN gitu. Exactly. Yeah. DEN itu tidak punya power seperti menteri. Jadi kita itu hanya memikirkan, kemudian menganjurkan, dan itu pun kalau diterima. Kalau tidak diterima, tidak. Nah, kenapa begitu? Karena setting undang-undang dan setting membuat DEN-nya memang hanya merumuskan kebijakan, tapi tidak sampai ke eksekusi. Jadi kalau kebijakan dibuat, rencana dibuat, yang melaksanakannya tidak melaksanakan, ya nggak terjadi dia kan. Ya, pokoknya masih disappointed lah. Oke Pak, next ada pertanyaan dari Mas Artono Darwanto lagi. Kalau mengenai progres dari carbon capture sendiri, Indonesia itu ada di mana sih sekarang Pak? Indonesia yang akan mencoba sedang dalam perundingan, saya dengar itu Pertamina. Tapi di mana mau dicoba saya belum tahu ya. Dan dia bekerja sama dengan yang di Kanada, yang di Calgary itu. Saya lupa nama perusahaannya, nggak hafal saya. Tapi saya pernah berkunjung ke Calgary itu mau melihat carbon capture-nya dia itu, tapi entah apa alasannya dia bilang nggak ada yang mengantarkan ya, nggak bisa dikunjungi gitu loh. Sehingga saya belum jadi lihat. Sebenarnya saya nggak cerita tadi detail, tapi di Glasgow, di mana di Egypt kemarin, saya mengikuti penuh sesi penyampaian laporan tentang bagaimana perkembangan carbon capture. Jadi di dunia sekarang ada 50 proyek, dan yang carbon capture sudah dikembangkan di Amerika Kanada selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun itu hasilnya adalah bahwa carbon capture itu visible. Cuman tidak ada ungkapan, saya belum baca laporan detail harga ongkosnya akan berapa, tapi dia menyimpulkan visible dan aman. Jadi sudah menyerap 2 gigaton dari proyek-proyek yang ada, secara akumulatif menyerap 2 gigaton tanpa bocor dan tanpa permasalahan yang negatif. Itu kesimpulan dari yang saya hadir tentang carbon capture. Di Inggris sendiri, carbon capture sudah membuat asosiasi beranggotakan 98 perusahaan, termasuk organisasi penggiat energi dan konsultan. Dan sudah ada 26 penawaran untuk melakukan memanfaatkan dari industri yang mau menggunakan carbon capture di industrinya gitu. Dan ada 20 proyek saat ini, 3 diantaranya power plant, dan itu track 1 yang dirintis oleh asosiasi ini. Nah, di asosiasi ini termasuk tentu ada partisipasi pemerintah dan filantropis, katanya begitu. Nah, jadi kegiatan usaha-usaha ini juga sebenarnya yang terkait dengan leadership tadi, ini banyak dikerjakan oleh seperti asosiasi, oleh seperti apa namanya ini tadi Clean Air Task Force gitu ya. Tapi sebenarnya diperlukan dukungan pemerintah kalau dia paham itu, dan ada alokasi dana bersama. Sebenarnya kalau yang saya lihat untuk riset pengembangan itu mungkin malah itu dulu iuran, jangan membicarakan net zero emission kapan, karena teknologi itu belum ada. Dan itu pendanaan riset, saya pernah buat paper, nanti kapan-kapan saya share ya, untuk Universitas Pertahanan waktu itu tentang energi terbarukan ini. Biaya pengembangan energi terbarukan itu jauh lebih rendah dari spending defense untuk pertahanan di dunia. Oke. Jadi di konferensi itu malah saya tawarkan
karena ini juga bencana iklim yang harus kita perangi. Kenapa enggak sebagian negara-negara ini mengurangi dana pertahanannya ya, kayak Amerika, Udah Herman, apa boleh gitu ya, nambahin? dan itu dialihkan ke dana Pertanyaan penelitian energi terbarukan. Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya, gini sedikit tambahan ya Yoga ya, untuk yoga ini siapa? berkembang. Ya, yoga. Pertambahan. Ya, suaranya. Jadi kurang lebih 3 bulan yang lalu itu POD untuk carbon capture di Tangguh itu disetujui. Oh, Ya, itu ya disetujui. Itu 1.000 juta dolar itu. Dan sebetulnya itu kabar bagus ya, menjawab pertanyaan Mas Wanto tadi ya. Cuma memang untuk saya itu menimbulkan banyak pertanyaan karena dan ini pertanyaannya kalau boleh untuk Uda Herman juga. Anehnya carbon capture di Tangguh itu digabung sama POD eksplorasi. Nah, ini kan jadi karena carbon capture itu kan ada kreditnya, sementara eksplorasi itu kan eksplorasi migas. Saya heran kenapa di approve digabungnya. Harusnya di approve-nya satu-satu lah, sendiri-sendiri. Karena ini menjadi smart. Itu tadi ke pertanyaan berikutnya kayak greenwashing itu udah. Jadi kayak mengaburkan isu, yang satu eksplorasi, yang satu carbon capture dalam satu POD, kan aneh. Untuk saya aneh ya. Kemudian juga carbon capture ini seingat saya kreditnya itu kan rejim finansialnya kan per negara. Tapi pertanyaan saya bagaimana kalau ini dilakukan di suatu negara berkembang, tapi yang invest itu adalah BP ya, yang negara maju lah. Terus kreditnya itu lari kemana atau dibagi-bagi itu gimana caranya itu? Udah pertanyaan saya itu. Kemudian juga anehnya kan sebetulnya apapun yang ada di POD sistem migas Indonesia itu kan cost recoverable. Jadi sebetulnya yang bayar kita nih, rakyat ini, untuk biaya carbon capture itu karena cost recovery dipotong dari hasil minyak atau hasil gas yang diterima negara, kira-kira dipotong itu, sehingga kesan greenwashing-nya itu menjadi kental ya kalau menurut saya. 1.000 juta dolar itu gede banget ya, tapi kental lah kesan greenwashing-nya. Mohon tanggapannya lah, udah. Silakan, terima kasih. Jadi Mas Yoga ini saya sama juga sebenarnya. Jadi saya juga mempertanyakan ya. Saya pernah mengikuti AMDAL-nya dia 1 kali cuman. Sehingga saya waktu itu juga ikut udah di tengah ya. Terus setelah itu saya nggak tahu perkembangannya. Jadi waktu itu sih saya juga telat karena saya juga rapat dan saya masuk sekarang di tim penilai AMDAL pembangkit listrik. Tapi kan proyek dia bukan hanya pembangkit listrik aja, tapi ada yang lain gitu loh. Nah, memang sebenarnya persyaratan sekarang kalau mau membangun misalnya dari fosil, kayak batu bara khususnya, itu kan di Perpres terbaru itu harus dia mengkarbon netralkan dengan mengkompensasi gitu loh. Nah, saya lihatnya itu sebenarnya tergantung dari SKK Migas juga ya, dalam perjanjian harusnya masuk Indonesia. Saya setuju sekali karena itu adalah cost recovery. Cuma memang kita kan umumnya di berbagai perjanjian cost recovery itu kan posisi kita selalu lemah. Jadi contohnya aja tanyalah almarhum Wito kan misalnya pembelian saja itu yang perusahaan minyak itu semua kan CIF-nya Houston gitu loh, baru dibawa ke sini. Jadi belinya di Amerika belanjanya itu. Maka sampai-sampai kalau di Rumbai di Duri itu dulu saya kan kerja praktek, ada saudara lagi di sana. Semua alat rumah tangga itu kan 60 Hz, jadi itu datang dari Amerika kan, tidak dari Indonesia. Jadi kita nggak dapat nilai tambah. Dan itu sekarang kalau saya AMDAL itu saya sebutkan itu salah satu di listrik itu dia menerapkan SNI di proyeknya gitu loh. Jadi saya kalau saran saya itu dipastikan. Jadi tidak bisa dia menggunakan yang bukan EDSI. Jadi kalau dia bangun pembangkit ya 50 Hz gitu. Ya saya belum dapat jawaban Mas Yoga, tapi saya juga mempertanyakan itu dan kalau menurut saya itu harus masuk Indonesia. Kemarin kasus yang di Batam ada Singapura mau beli,
mau beli listrik surya, itu kan isunya juga dia beli itu kan dari Google. Dia beli ke pembangkit, ya. Pembangkitnya di Batam, dan itu tentu karbon kreditnya untuk dia karena akan dia gunakan. Iya. Ketika itu ditanyakan ke orang, bukan dirjen yang hadir, ke orang LH. Ketentuannya memang bahwa kalau negara belum memenuhi NDC-nya, dia nggak boleh mengekspor energi bersih itu. Penuhi dulu NDC-nya, kecuali kalau karbon kredit itu untuk Indonesia gitu loh. Nah, menurut saya setiap yang begitu memang boleh kita ekspor, tapi karbon kreditnya untuk Indonesia. Di dalam yang sekarang kita draft, sebenarnya kita udah banyak kerja untuk Den pembaruan ini bersama ITB, tapi itu memang kompleks sekali. Kompleks sekali ya, ITB itu udah selalu dengan kita, ada 2 orang, Bu Gelang dengan Pak Ucok, dan itu juga mereka ada keterbatasan juga untuk bisa menghitung, baik itu soal data, soal pemodelannya gitu loh. Nah, jadi apa namanya ini, balik lagi ke soal tadi, soal apa namanya, ekspor tadi, saya sekarang membuat di kebijakan di draft itu adalah kalau ekspor itu antar negara itu harus antar utilitas. Jadi kita nggak boleh mengekspor dari sebuah power plant energi bersih ke luar negeri, ke Malaysia, kemana gitu ya. Harus antar perusahaan. Jadi listriknya itu masuk dulu ke sistem, kalau di Batam itu ke PLN Batam, baru PLN Batam yang ekspor. Dan ketika diekspor, karena listriknya udah nyampur, kita hanya ekspor untuk tujuan jual beli, bukan jual beli, itu swap juga konsepnya. Jadi tujuan keandalan yang saling menguntungkan dengan mereka, tidak untuk komersial gitu loh. Karena apa? Karena pasal 33. Kalau pasal 33 energi itu ya untuk dalam negeri semua dulu. Dan sumber energi juga begitu. Nah, ini kalau kita audit pasal 33-nya di sektor energi gimana gitu ya. Belum pernah yang mengaudit. Mungkin Mbak Yani nanti yang mengaudit. Nah, begitu. Jadi berarti wood pellet dengan wood chip juga nggak boleh diekspor ya. Padahal Pak Presiden tanda tanganin MOU dengan Duta Besar Jepang. Pak Herman, ini ada pertanyaan dari Mas Effendi. Ini saya pikir ini masih terkait dengan outlook konsumsi energi dunia 2021. Yang Bapak maksud dengan penyediaan energi non listrik itu apa sih? Energi non listrik itu yang penggunaannya dibakar. Jadi misalnya dibakar. Jadi energi final non listrik. Jadi gini, kita mengkonsumsi energi itu adalah dalam bentuk listrik dan non listrik. Dan non listrik itu adalah seperti BBM dibakar di transportasi, itu non listrik. Batu bara digunakan di pabrik semen, itu non listrik. Ya, dibakar. Oke, terima kasih. Ini buat klarifikasi. Jadi maksudnya energi yang digunakan sebagai panasnya ya, heat-nya gitu ya. Ya bisa panas, tapi kita nggak ada panas ya. Pokoknya dibakarlah prosesnya. Umumnya tuh hampir semuanya dibakar. Dan transportasi contohnya. Jadi dia tidak dipakai dalam bentuk listrik. Jadi umumnya memang ke heat lah, ke panas ya. Panas ataupun penggerak mobil kan nggak jadi panas ya. Sebagian panas, sebagian penggerak gitu, kayak bakar BBM gitu ya. Karena jadi, tadi ada satu yang itu agak, apa? Ada yang agak nggak ngerti, solar cell kok bisa dipakai sebagai penyediaan apa namanya non elektrik, non listrik gitu. Karena solar cell non listrik itu adalah dipakai untuk pemanas air di rumah tanpa melalui listrik dulu. Iya. Oh, okay. Untuk misalnya untuk di pertanian juga sering dipakai tuh Pak, untuk apa namanya? Untuk dryer, solar dryer. Jadi dia tidak dijadikan listrik, tapi saya nggak tahu juga apakah water heater itu dia jadi listrik dulu. Tapi yang dimaksud itu adalah memang tidak masuk ke jaringan listrik, kira-kira begitu. Oke, next. Malam semakin larut. Ini dari Mas Artono Darwanto. Target Dan untuk Indonesia untuk tahun 2060, bagaimana sih Pak komposisi persentase dari energinya? Maksudnya barangkali berapa dari geothermal, berapa dari gas, berapa dari nuklir? Sekarang kan kayaknya ngomongin nuklir melulu nih. Nuklir ya. Saya belum ada jawabannya di pertemuan berikutnya. Saya kira bagus dijawab di pertemuan berikut. Saya udah punya angka-angka kita ya bersama ITB buat dan sedang mengkonsultasikan dengan pihak-pihak yang berhubungan ya seperti dengan PLN, dengan ESDM.
Jadi kita gunakan ITB, saya koordinatornya, sudah ada proyeksi-proyeksi itu, tapi sedang juga masih diuji. Kemarin terakhir diujinya ada perbedaan antara SDM yang usulan SDM dengan dari kami, Den dengan ITB kerjasama. SDM dia punya gugus tugas di EBTKE gitu loh. Jadi misalnya di sana nggak ada penggunaan CCUS, kita ada. Terus di ITB cukup banyak penggunaan untuk transportasi itu bahan bakar nabati, biofuel gitu ya. Sedangkan di yang lain di Kementerian Perhubungan ini itu targetnya 60 juta mobil listrik tahun 2060 gitu loh. Nah, itu sedang kita koordinasikan lagi sehingga proyeksi tadi masih akan mengalami perubahan dan nanti tanggal 6 tentang peta jalan transisi energi ini Menteri langsung ngajak kami rapat anggota DEN di Bandung baru pertama kali. Kalau dulu-dulu kita rapat itu nggak ada yang khusus, kita buat rapat anggota, kita melaporkan kerja kita, kali ini diundang anggota DEN untuk sisi energi. Baiklah. Pertanyaan berikut dari Mas Aris Firman, data apa yang valid tentang, tadi ada statement dari Pak Herman, LTA sudah menuju jenuh. Di Indonesia itu in progress 6 gigawatt yang baru gitu. Saya dibilang jenuh? Di dunia yang saya bilang. Di Indonesia ada, tapi jumlah energi itu nanti kalau di Indonesia dikerjakan semua, kita akan bisa dapat mungkin sekitar perkiraan saya kita bisa maksimal kira-kira 300 TWh lagi. Jadi nanti energi Indonesia itu skenarionya, kalau kita butuh skenario Indonesia sementara untuk listrik butuh 2000 TWh, 2000-an ya, berarti produksinya mungkin sekitar 2400-2300 TWh, dan itu dari geothermal, dari hydro dimaksimumkan ya, diasumsikan dia ekonomis saja, dan kalau letaknya jauh, industri yang dibawa ke sana dengan konsep rebit ya, terus itu total akan dapat 700 terawatt-hour. 700 terawatt-hour masih shorted 1.300 lagi, itu diambil 1.000 terawatt-hour mungkin nanti dari energi surya dan angin gitu loh. Jadi 700 sampai 1.300 bukan di Indonesia. Apa? Ya, bukan. Jadi yang jenuhnya itu bukan di Indonesia tapi di dunia ya. Di dunia, global ya. Boleh ikutan Mas? Ya, jadi ya. Saya mau usul saja yang Indonesia memang kelihatannya perlu kita bahas. Karena growing di Indonesia untuk hydropower lagi besar-besarnya sekarang. Dan untuk yang dunia nanti saya coba cek dengan presidennya International Hydropower Association yang akan pertemuan di Bali, conference besarnya Oktober 2023. Jadi nanti kita counter data internasional bagaimana, data Indonesia bagaimana. Saya usul kita bahas lagi nanti kalau sudah punya data supaya tahu bagaimana kontribusi di Indonesia, bagaimana kontribusi di dunia tentang hydropower. Kebetulan saya sudah lama terlibat di situ, begitu ya Pak Herman? Jadi terima kasih. Tapi saya perlu klarifikasi, yang saya maksud jenuh itu nggak bisa dijadiin andalan. Jadi bukan sudah habis ya. Jadi dia menuju saturasi. Oke, nanti kita memang semuanya dieksploitasi dulu. Nah, memang di Indonesia masih lebih ada. mantap gitu, Bas. Iya, tapi karena kebutuhan itu 60.000 TWh, saya udah hitung di Indonesia itu ya itu dapat kira-kira 250-300 TWh lagi gitu loh. Nah, kok hilang suaranya? Terhadap dunia itu kan memang tambahan tetapi tidak besar. Jadi bukan berarti bahwa sudah tidak ada. Saya tahu, saya mengikuti, kan saya tim AMDAL. Jadi yang kayak Kayan itu saya ikut tuh menjadi AMDALnya. Sekarang Membramo juga mau dicoba untuk apa namanya ini Green Economic Cluster gitu. Jadi apa? Iya. Ya. Mas Aswin tidak hanya potensinya, Mas. Potensi saya nggak ragu dengan potensi hydro di Indonesia. Yang nyata-nyatanya adalah 2 undang-undang sudah ada untuk energi transisi, 1 undang-undang lagi digodok, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan di-issue. Ada 3 peraturan pemerintah, 3 peraturan presiden, 20 peraturan menteri pendukung untuk bisnis energi terbarukan ya. Tapi nyata-nyatanya nggak jalan gitu loh. Kemudian yang Kepres untuk harga renewable yang baru di-issue oleh presiden 2 bulan yang lalu,
semuanya jerit, orang hidro menjerit, orang PV menjerit, orang geothermal menjeritnya. Jadi itu satu hal. Ini yang ingin kita sampaikan kepada Den agar Den memberikan saran kepada pemerintah. Satu, kebijakan harganya tidak atraktif, gitu. Kedua, proses izin Pak Herman, walaupun katanya udah perizinan satu pintu, ya memang mungkin satu pintu tapi pintunya kecil. Yang jelas prosesnya lama, katanya 10 hari, 5 hari, nyatanya 6 bulan gitu. Jadi ini semua harus kita keluarkan unek-uneknya kepada Pak HDI supaya terjadi perubahan agar Indonesia nggak ngomong aja, nggak berwacana saja. Oke, sekarang pertanyaan dari Mas Aswin, bagaimana caranya supaya Indonesia bisa mencapai net zero emission atau kita lakukan dengan komitmen yang sungguh-sungguh. Dan satu hal, bagaimana supaya impor tidak tambah banyak, khawatir nanti kita jadi tambah hutang. Jadi tolong dijawab Pak Herman, terima kasih. Pertanyaan itu terlalu berat untuk saya jawab ya, karena gini, saya nggak punya power juga, dan mungkin presiden pun saya kira belum tentu bisa jawab itu. Jadi apa, menteri presiden ya, itu pertanyaan berat, karena tetap bagaimanapun kalau saya melihat transisi energi itu adalah sebuah spirit, sebuah semangat, sebuah ambisi, sebuah spirit. Jadi bukan sebuah rencana realistik. Dan itu tidak saya aja, di COP itu juga itu yang banyak itu aktivis-aktivis energi menyampaikan, ya itu ambisi. Sedangkan yang diperlukan sebenarnya adalah marilah berhitung secara realistik. Terus saya ketemu dengan ITB, diundanglah oleh rektor, jadi kita datang ke rektor ITB. Terus diundang 2 grup di ITB itu, Pusat Penelitian Kebijakan Energi sama Pusat Perubahan Iklim, itu di grup lingkungannya. Terus kita bilang ke ITB, kita ingin science-based policy. Tapi saya agak ini juga, karena saya sampaikan yang pemikirannya mungkin murni, kategori yang tadi 1 perubahan iklim itu mungkin termasuk universitas. Nah, saya yakin juga anggota-anggota DEN lebih banyak juga ke situ yang dari pemangku kepentingan gitu loh. Dan kan itu yang pernah ada, saya pernah menghadiri Zoom dengan internasional, terus ada presenter yang orang ex-nuklir, orang Perancis, lupa saya namanya, saya dengan namanya agak sulit nih. Terus dia menjadi aktivis untuk pengembangan energi terbarukan sekarang, orang Perancis. Terus di presentasinya itu ada ngutip sebuah quote dari orang Inggris ya. Quote-nya itu bunyinya begini, science without policy is science. But policy without science, gamble katanya, is gambling. Jadi kebijakan tanpa sains gambling. Nah, jawaban dari pertanyaan Pak Aswin tadi, sebenarnya kita dulukan sains. Kalau sains berarti kan dengan hitungan, dengan ilmiah, berapa kita bisa menurunkan emisi. Dan ilmiahnya itu kan termasuk tentang ilmu sosialnya. Agar tarif kita nggak naik, agar rakyat kita bisa dukung, agar produk kita bisa kita yang membuat. Nah, ini kan banyak sekali informasi dan data diperlukan ya. Produknya harus kita yang buat. Datang kita ke Kementerian Energi. Jangankan kita, Menteri Perindustriannya aja nggak tahu bagaimana jawaban itu kan gitu. Apalagi saya. Dia yang menterinya aja nggak tahu gitu loh. Nah, ini semua harus secara sains didiskusikan lintas disiplin ilmu. Barulah lintas disiplin ilmu dengan semangat yang juga tujuannya adalah perubahan iklim, barulah kita bisa. Tapi belum bisa itu terjadi, sehingga ya belum bisa. Kalau saya nggak bisa jawab, walaupun jadi saya hanya jawabnya net zero emission ambisi, suatu visi ambisi, tapi fiksi, tetapi itu kalau terjadi, ya itulah bisa jadi pembuktiannya setelah terjadi. Baik Pak. Bisa sekarang kita buktikan. Ya. Dan perlu juga lintas kementerian ya Pak. Iya. Pak, pertanyaan lagi dari Mas Effendi, dari yang Bapak amati di COP27, apakah ada suatu global effort di mana negara-negara maju atau negara kaya memberikan bantuan kepada negara-negara yang lebih membutuhkan untuk switching dari fosil ke rendah karbon atau renewable? Ya, itu kan yang ditunggu sebenarnya adalah statement dari presidennya.
Tapi ya presiden-presiden negara maju kan juga nggak hadir dalam bentuk setelah mereka berkonsultasi. Jadi mereka hadir sendiri-sendiri. Sebenarnya yang diperlukan untuk berapa negara maju ini, presiden negara maju dulu kumpul. Atau mungkin negosiasi yang high level duduk ya, paling nggak level menteri, menteri keuangan negara berkembang, menteri keuangan negara maju duduk bersama. Terus itu juga membicarakan. Tapi saya lihat, makanya saya beritahukan tadi, apa motif orang datang ke COP gitu lah ya. Itu ada murni, ada yang belajar dan kontribusi pengetahuan, tapi ada juga yang bisnis dan ada yang politik. Saya kira beberapa statement dari negara maju yang akan beri bantuan itu lebih kental politiknya daripada yang bukan politiknya gitu loh. Dan politik itu adalah pencitraan bahwa negaranya dianggap negara yang concern dengan perubahan iklim di mata masyarakat global gitu loh. Padahal sebenarnya itu OMDO. Sampai hari ini kan OMDO. Ya. Oke, teman-teman, saya mengundang apakah ada pertanyaan dari teman-teman yang langsung yang nggak perlu diketik di chat box. Kalau ada silakan loh. Silakan diinterupsi aja. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Saya boleh satu lagi, Saya nanya ke Silakan Mas Yoga. Kristanto. Oh, Chris dulu. Mas Kris deh, Mas Kris dulu. Pendek saja, banyak dengar mengenai kemajuan teknologi visi. Prospeknya gimana? Berapa kan sekali dia dapat dan kemudian menjadi efisien dan komersial, kan semua jadi solve rasanya problemnya. Gimana? Ya betul, cuma saya belum buka laporannya. Laporan dia kan menemukan fusi kemarin. Terus itu beredar juga di grup Fortuga Energi kalau nggak salah ya, oleh si Mimi ini. Habis dong semuanya yang lain gitu. Itu betul gitu. Tapi saya lihat pemberitaan yang mau diumumkan Amerika itu di COP kemarin juga belum keluar. Nah, saya condong melihatnya sekarang ini kan memang ya terlalu banyak apa ya namanya ini ya, di perusahaan itu bukan menumbuhkan perusahaannya tapi goreng saham gitu lah ya. Nah, jadi ini juga semacam goreng-gorengan lah menurut saya masih, karena akan dibuktikan kalau dia menemukan, menurut saya buktinya adalah salah satu penemunya itu dapat hadiah Nobel. Kalau belum ada penemu fusi itu, ada berita bahwa penemu fusi berhasil dapat hadiah Nobel, menurut saya itu belum gitu loh. Karena Nobel ini termasuk yang punya reputasi dalam memberi penghargaan terkait temuan ilmiah. Oke. Puas Mas Kris jawabannya? Thank you. Oke. Ya, fusi Mas Yoga, itu silakan. memang ya kalau fusi itu berhasil semuanya selesai. Tapi menurut saya kan baru minggu lalu itu saya belum ada buka internet tentang pemberitaan ataupun seperti apa laporan keberhasilan fusi ini. Ya, sorry, kalau saya tambah sedikit komentar Bung Darnel. Kan teknologi cepatnya berkembangnya luar biasa cepat, dan kita bicara spend 2050, 2060 kan lama banget tuh. Jadi mestinya sih kekejar tuh oleh teknologi yang fusi yang akan segera menggantikan itu. Ya, kalau fusi itu saya kira nggak bisa cepat ya, karena itu memang harus merupakan penemuan besar. Udah dicoba berapa kali kan nggak bisa. Jadi artinya dan orang-orang yang bergerak di bidang atom ya, di bidang nuklir itu juga belum ada yang menunjukkan keyakinan. Jadi kalau penemuan yang cepat itu kan mungkin semacam penemuan-penemuan di bidang IT ya, itu cepat ya, telekomunikasi IT gitu loh. Kalau saya kira itu sih ya sebenarnya seperti katanya ahli energi Siemens itu butuh revolusi, tapi revolusi itu sendiri belum terjadi. Dan revolusi itu tentu akan diawali oleh upaya-upaya penelitian awal dan percobaan ya, penelitian teori terus diuji coba sampai berhasil, dan kemudian kalau ke publiknya, kalau menurut saya ya baru kita percaya kalau satu dia ada hasilnya itu dia bangun, atau mungkin kalau itu baru penemuan ilmiah ya dia dapat hadiah Nobel. Oke. Fair enough. Silakan, sudah ya, Pak Mas Yoga, silakan. Oke. Udah Herman, tadi kan beberapa kali disebut soal greenwashing itu ya. Karena saya concern di dalam mungkin setahun 2 tahun ini akan banyak sekali POD yang dikaitkan dengan carbon capture ya di dunia migas, dan migas itu kan
mungkin dianggap yang paling punya duit lah untuk melakukan carbon capture itu. Membedakan suatu proyek itu greenwashing atau enggak itu ciri-cirinya apa, udah Herman? Terima kasih. Kalau dari definisi yang saya pelajari, kalau greenwashing itu dia mengungkap bahwa dia bersih, tetapi tidak mengungkapkan sisi-sisi yang lengkap dengan yang negatifnya gitu ya. Nah, memang saya kira begini, itu kan dua statement tadi dari ini. Ada greenwashing, ada bahwa energi fosil itu akan tetap berkembang tanpa perlawanan gitu, kalau tidak ada perlawanan. Nah, perlawanan ini juga terhadap energi fosil menurut saya kurang ya, masih kurang di dunia perlawanan itu. Presiden-presiden juga tidak berani berlawan dengan energi fosil. Karena energi fosil ini kan juga cukup kekuatan dan juga dampak daripada mogoknya fosil, begitu naik aja kan semua dunia heboh. Jadi apa namanya? Dampak dari dia sangat sensitif terhadap politik gitu ya. Nah, energi fosil ini kalau yang saya lihat kenapa disebut dia greenwashing? Semua mau berkembang. Kemarin kan saya dengan Yoga udah sampai juga di sekitar rumah saya aja setahun ini 3 pompa bensin baru. Kita bicara transisi energi, tapi yang terjadi 3 pompa bensin baru. Kita masih akan bangun refinery. Jadi artinya apa? Yang kita believe itu sebenarnya fosil masih berkembang. Kalau saya pun ditanya pribadi, dengan teknologi sekarang yang belum ditemukan, 50% renewable aja saya nggak yakin. Apalagi lebih besar dari itu gitu loh. Nah, itu kan keyakinan. Keyakinan itu yang terbentuk dari bagaimana proses informasi masuk ke kita olah ditambah dengan pengalaman-pengalaman kita, terus muncul berapa kita yakin gitu. Seberapa ya saya yakin transisi energi akan terjadi 2060 gitu ya. Presentasinya mungkin kalau keyakinan saya ya yang jelas pasti di bawah 50%, di bawah 30% juga bahkan gitu ya. Karena apa? Karena itu visi, fiksi yang masih menunggu teknologi masa depan. Jadi tapi perlukah kita menyatakan itu? Saya setuju itu perlu untuk memberi semangat gitu loh. Jadi kalau kita nggak punya cita-cita, kita nggak berjuang. Dengan kita punya cita-cita, punya keinginan, ambisi, kita berjuang gitu loh. Nah, bagaimana dia bisa terjadi? Itulah yang leadership tadi. Kalau nggak pemimpin dunia ya nggak terjadi, karena dia punya power. Saya di DEN ya saya nggak ada powernya. Makanya kalau ada power pasti jadi seleksi dari DEN itu mahal bayarnya kali kalau di Indonesia ini. Saya kan nggak bayar jadi anggota DEN. Yang saya tangkap jadinya kayaknya udah Herman menyatakan kalau carbon capture dari perusahaan migas itu hampir bisa dipastikan greenwashing. Saya nggak berani mengiyakan, tetapi menurut saya itu cara mereka menjustifikasi pengembangan ya menurut saya supaya tidak di-reject. Supaya mukanya juga tidak hilang di mata dunia. Nah itu. Jadi ya memang ya kalau ya kira-kira ya greenwashing gitu lah. Itu yang mau ditentang oleh di COP itu, yang oleh diantaranya oleh tadi Clean Air Task Force dan juga dari pertemuan yang di talk itu semua greenwashing itu memang tidak boleh ditoleransi gitu loh. Karena greenwashing itulah yang sebenarnya supaya kalau menolak greenwashing itulah perlawanan terhadap fosil. Karena yang akan banyak lakukan greenwashing itu adalah mereka yang memproduksi fosil atau pengguna fosil. Exactly. Oke. Ya, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada undang-undangnya, Yoga, kalau nggak ada aturan dan undang-undang itu nggak bisa. Nah, apa yang akan terjadi di COP? Definisi tadi perlu dibuat ya. Tapi sejauh mana mereka buat, mungkin kita perlu cek juga kan. Kan mereka juga pasti ada dana dana semacam dana CSR begitulah ya, membantu pertemuan apa, sponsor apa gitu loh. Jadi sekarang juga salah satu bentuk greenwashing ya perusahaan minyak mensponsori kegiatan energi terbarukan, itu greenwashing juga. Oke. Ya, saya kira Yoga sama, cuman bertanya ke saya, cuman saya juga kan nggak enak menimbulkan itu greenwashing. Kalau keluar itu, di berita kan Bursma udah mesem-mesem juga itu. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada pertanyaan satu lagi dari Mas Arkono nih, Pak Herman, roadmap DEN dari 2023 sampai 2060 untuk net zero emission itu seperti apakah gerangan?
Ya, itu saya kira lebih baik nanti aja ya. Karena apa? Kami di DEN juga belum final. Saya berdiskusi itu tiap minggu dengan ITB, dua orang ahli itu, dan juga benar-benar kompleks ya. Ada beberapa keinginan saya yang juga belum ya. Misalnya gini, kalau kita buat roadmap-nya seperti ini, coba diuraikan per region gitu loh. Itu belum bisa keluar. Jadi begitu kita minta Jawa kira-kira seperti apa, nggak keluar dia. Jadi keluarnya agregatnya. Nah agregat ini kalau nggak diuji dengan per region, mungkin nggak bisa terjadi gitu loh. Itu membuatnya pakai modeling nggak sih Pak? ITB pakai modeling. Ya tapi modeling ITB itu dia pakai apa namanya ini? Bukan Markov. Sistem dynamic sama apalagi berbagai modeling yang lain ya. Kalau yang dari ESDM itu Balmoral. Cuman modeling itu kan kita juga, saya sendiri nggak bisa masuk menguji modelingnya. Jadi kita percayai hasilnya, tapi ketika hasilnya kita dapatkan, kita uji hasilnya itu dengan rasionalitas indikator-indikator, dengan apa, misalnya kalau ya indikator lah yang banyak digunakan untuk menguji hasilnya apakah make sense gitu loh. Ya. Jadi Mas Artono jelas ya jawaban Pak Herman. Jadi kalau mau tanya kira-kira kan beginilah. Jadi skenario kita itu kalau yang bisa saya simpulkan sementara ya, kita akan butuh energi kira-kira MTOE-nya antara 800-900 MTOE ya. Sekarang kan kita 300, jadi 3 kali lipat dari sekarang. 200 kita sekarang, 4,5 kali lipat ya. Dengan konsumsi per kapita kita nanti itu kira-kira 2, sekian TOE per kapita per tahun. Yang sekarang rata-rata negara maju itu konsumsi per kapita energi primernya itu 4,6. Jadi kita memproyeksikan 2060 hanya 2,8 kira-kira begitu, 2,8 2,9 gitu. Dan itu sudah cukup besar energinya. Dan kemudian akan mengutamakan beralih ke listrik transisi tadi, dan listriknya energi terbarukan, dan energi terbarukan tadi genjot semua hidro, geotermal sampai ke batas limit yang bisa dieksploitasi. Jadi itu yang jumlahnya tadi 700 TWh dengan biomas, terus gunakan energi surya yang besar dengan catatan teknologi suryanya dari negeri sendiri, dan kemudian gunakan juga nuklir untuk penyeimbang, dan juga mungkin nanti nuklir untuk produksi hidrogen yang akan dipakai menggantikan fuel gitu loh. Baik, Pak Herman, ini ada saran dari Pak Mariono, Mas Arif Mariono, bahwa pengujian ini terkait dengan target untuk net zero emission. Saya kira pengujian itu kan baru bisa dilakukan jika semua tata hitung dalam semua unsur sudah disepakati. Jika belum, maka evaluasi itu tidak masuk akal karena parameternya akan berbeda. Jadi PR utama kayaknya harus ditemukan semua tata ukur yang terkait. Itu aja. Itu semacam saran atau statement, terserah. Saya setuju itu. Jadi begini, ini transisi energi itu luas sekali, teknologinya luas, aspeknya luas ya, dan banyak yang belum clear. Tapi sekali lagi saya sampaikan itu sebagai visi, sebagai ambisi untuk mendrive kita, at least kita dekarbonisasi gitu lah. At least dekarbonisasi. Jangan semakin besar, paling tidak bagi beberapa negara besar itu yang dia komit itu bukan menurunkan emisi, tapi menurunkan intensitas emisi. Kalau intensitas emisi diturunkan, itu artinya energi yang kita butuhkan, emisi kita per TOE energi primer itu turun. Jadi misalnya kayak sekarang emisi kita per TOE energi primer 2,5 ton gitu lah. 2,5 juta ton itu diturunkan. Jadi dekarbonisasinya yang penting. Sedangkan transisi energinya adalah sebuah ambisi untuk mendorong dekarbonisasi gitu loh. Ya, Pak Herman, yang membuat kita prihatin adalah misalnya untuk ke depan dalam waktu pendek ya, 2-3 tahun ke depan, kalau kita lihat perencanaan di PLN saja masih ada beberapa dan cukup banyaklah PLTU yang akan dibangun, yang sudah ada power purchase agreement-nya, yang sudah financial close, dan tentunya juga yang sedang dalam tahap
konstruksi ya. Dan sementara di pihak renewable-nya nggak ada yang kayak gitu, karena sejak tahun 2017 renewable itu sudah mati suri, Pak. To be honest with you. Kenapa? Saat itulah Menteri kita di 2017 itu feed-in tarif dia stop, dia hilangkan. Teman-teman masih ada nggak? Ada pertanyaan lain nggak? Jadi mungkin udah cukup kali pertanyaannya ya. Jadi nanti kan kita diskusi juga. Jadi sebelum menutup, saya walaupun udah pernah mendengar guyon Gus Dur, saya ulangi lagi lah di sini. Guyon Gus Dur tentang karakteristik berbagai negara dalam hal bekerja gitu loh. Jadi suatu kali Gus Dur bertemu dengan wartawan. Ini saya dapatnya di internet. Iya. Ini saya ceritakan lagi, mungkin nggak semua udah mendengar, jadi paling nggak untuk mengingatkan bahwa Gus Dur ditanya sama menyeletuk dulu ke wartawan, ada beberapa ciri negara dalam hal kerja dan bicara gitu loh. Apa itu Gus katanya kan? Terus Gus Dur jawab, ya ada orang-orang negara tertentu banyak bicara, sedikit kerja gitu lah. Sedikit bicara, sedikit kerja. Nah, itu adalah orang Ethiopia katanya. Nigeria, Ethiopia di Afrika sana gitu loh. Terus ada lagi negara di mana sedikit bicara, banyak kerja. Nah, itu adalah Jepang dan Korea katanya. Terus apa lagi Gus gitu ya? Nah, ada lagi negara banyak bicara, banyak kerja. Nah, itu Amerika, Cina gitu loh. Bicaranya banyak ngomong, banyak kerja. Ada negara banyak ngomong, sedikit kerja. Nah, itu katanya, ini maaf ya kalau ada keturunan sana, Pakistan gitu ya. Bangladesh itu banyak bicara, sedikit kerja. Mungkin masuk India dikit-dikit gitu. Terus bertanya orang ke Gus Dur, Gus, kalau Indonesia masuk yang mana gitu loh. Gus Dur kayaknya mikir, diam jawab ya, nggak masuk kemana-mana gitu loh. Lah, kenapa Gus gitu? Karena di Indonesia yang dikerjakan beda dengan yang dibicarakan. Baiklah. Nah, itulah kita. Itulah kalimat penutup kita kali ya. Ya, itu kalimat penutup kita. Kita harus belajar bagaimana yang dikerjakan itu sama dengan yang dibicarakan. Itu aja. Baik, ya. Pak Herman dan teman-teman, khusus untuk Pak Herman, terima kasih sudah berbagi wawasan, pengetahuan, dan cerita. Sungguh itu menambah pengetahuan kami semua. Dan intinya tantangan untuk mencapai energi transisi masih sangat luar biasa berat, tapi yang jelas kita harus optimis, tetap kita harus berusaha. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa tahun ke depan kita melakukan sesuatu untuk mengatasi kondisi iklim dunia. Dan untuk saya juga yang terutama adalah bagaimana kita bisa dapat energi kita benar-benar energi sendiri gitu. Jadi ketahanan energi nasional kita bisa kita capai, dan itu hanya bisa dengan renewable gitu loh. Dan teman-teman, saya kira udah larut. Terima kasih atas partisipasi, kontribusi. Pak Herman, jangan capek-capek untuk berbagi ilmu dengan kami semua. Untuk itu kita pamit.